bener. Ini direkam loh. Jadian lagi guys. Itu mitos atau fakta? Fakta. Kenapa? Jadi halo, nama aku Marsha. Aku dari, kalau misalnya di ITB itu fakultasnya dari SBM ITB. Oke. Aku jurusan manajemen, sekarang aku lagi tingkat akhir. Aku masuk tahun 2018, kalau di SBM-nya disebut angkatan 2021. Angkatan 2021. Mitos fakta pertama. Masuk di ITB itu katanya gampang. Oh, masuk gampang, keluar susah. Itu mitos atau fakta? Masuknya gampang, keluar susah. Aku nggak tahu sih ini mitos atau fakta. Ya. Cuman kalau misalnya untuk aku sebagai yang masuk jalur SNMPTN, kayak menurut aku sih ya fakta sih. Oh, fakta. Mudah masuknya ya. Mudah, soalnya kayak cuman ya udah sih, cuman daftar aja terus pakai nilai rapat kan kalau SNMPTN. Terus tiba-tiba ya udah keterima. Mahasiswa ITB itu gampang insecure. Gampang insecure. Bener apa mitos atau fakta? Ini aku nggak mewakilkan seluruh ITB, tapi kalau aku pribadi iya fakta sih. Kenapa? Soalnya kayak bayangin aja nih, kayak orang-orang terbaik. Jadi yang keterima di ITB itu orang-orang terbaik bangsa kan, katanya putra-putri terbaik bangsa. Ya. Dan kayak pasti memiliki jiwa kompetitifnya masing-masing gitu. Oke. Terus kayak kalian tuh bakal ketemu orang-orang keren gitu di ITB. Dan malah ada temen aku, dia tuh kelihatannya biasa aja, tapi ternyata dia tuh pemenang kayak olimpiade senasional gitu. Dia Waktu tuh, zaman SMA-nya. iya. Oh, dan oke. kayak ya udah sih, kayak kadang suka merasa aduh ini kok orang keren-keren tapi kok aku gini aja gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu, nggak tahu kalau yang lain. Padahal menurut aku kamu udah termasuk keren loh. Enggak sih. Gak merasa itu juga ya. Enggak. Kurang Mohon bersyukur kayaknya ini gimana. Aduh. Anak ITB kalau main ke kebun binatang gak akan lulus. Itu mitos atau fakta? Itu mitos sih. Itu mitos. Mitos, tapi memang mitosnya beredar dengan populer di ITB. Jadi katanya tuh bukan gak akan lulus, tapi jadi kalau di ITB tuh ada 1 tahun pertama namanya masa TPB. Tahun pertama bersama, persiapan bersama. Oke. TPB tuh. Dan katanya kalau misalnya kita masih TPB terus main ke kebun binatang tuh katanya nggak akan lulus TPB-nya. Tapi ya udah sih, kayak nggak make sense, tapi ya udah ya. Okay. Mitos sih. Oh, itu termasuknya mitos. Nah, berikutnya, mahasiswa ITB rajin-rajin. Itu mitos atau fakta? Fakta sekali itu mah. Jadi kayak gimana tuh? Kayak ya udah sih, apa ya? Karena memang ya gitu, kayak tadi aku bilang, yang masuk ITB itu putra-putri terbaik bangsa. Salah satunya berarti Anda. Amin lah. Gak tahu ya. Jadi kayak memang dari SMA-nya tuh memang rajin-rajin orangnya. Kayak aku pribadi sih, aku merasanya ya mungkin rajin ya. Aku nggak pinter tapi aku rajin. Jadi apalagi yang SNMPTN sebenarnya tuh, kalau di sekolah SMA kan kalau misalnya mau dapet nilai gede ya udah sih, asal rajin aja nggak sih? Ya. Rajin terus sering jawab pertanyaan guru. Oke. Bantuin guru gitu-gitu. Ya udah rajin sih. SBMPTN juga, yang lolos SBMPTN pun menurut aku rajin orangnya. Karena ya kan sebelum kita tes tuh pasti belajar dulu. Ya. Ya rajin lah pokoknya. Terus kayak banyak juga sebenarnya, meskipun kelihatannya di kampus kayak dia tuh nggak belajar terus dia belajar, dia tuh busuk aja. Oh. Apa ya sebutannya aku lupa. Jadi pokoknya busuk katanya. Seperti waktu aku di sekolah juga kan ada yang beberapa gitu. Aku mah nggak belajar,
gak tahu apa atau tahu nilainya paling gede kayak gitu berarti ya. Banyak yang kayak gitu, banyak Oh, banget banyak. sih kalau menurut aku. Ya mungkin karena effort yang dia dapatkan untuk ke arah sana lumayan tinggi dan keras, dia nggak mau ngasih ke teman-teman yang lain yang hanya mendapatkan dengan mudah. Bisa jadi Bisa gitu. jadi seperti itu. Di ITB susah untuk tipsen, itu mitos atau fakta? Kalau di fakultas aku fakta. Fakta, susah untuk tipsen. Nah kalau di Iya. fakultas lain itu bisa jadi mitos. Sebenarnya bisa-bisa aja tipsan. Cuman aku tuh kayak jarang gitu loh ngelihat. Itu kan kalau di fakultas kamu susah ya. Kalau di fakultas lain apakah mudah tipsen? Sebenarnya aku kurang tahu sih. Cuman kalau dari teman-teman aku yang fakultas lain, kayak jarang lihat sih yang suka tipsan. Kayak Oke. jarang. Artinya itu relatif fakta berarti. Iya sih susah. Oke, sip. Mitos atau fakta di ITB itu orang-orangnya diam-diam ambisius, Iya. Fakta. diam-diam ambisius, fakta. Jadi ngapain tuh? Dia itu bersembunyi dari kepintarannya, bersembunyi dari kerajinannya. Jadi karena apa ya? Memang basicnya rajin. Jadinya semuanya kayaknya punya jiwa-jiwa ambis gitu loh, semua anak ITB Oke. itu. Dan apa ya, meskipun sekalipun kita bertemu dengan katanya aku nggak ambis, tapi tetap aja pasti dia tuh belajar kalau misalnya Oke. mau ulangan gitu. Mitos atau fakta di ITB susah untuk nyontek. Nyontek susah. Mitos atau fakta? Tergantung sih. Tergantung. Tapi kalau untuk ujian emang susah itu. Mana? Susah nyontek kalau ujian. Maksudnya kerjasama lah. Bro, ini nomor berapa dan lain sebagainya, jawabannya apa? ITB itu biasanya kalau ujian masing-masing. Masing-masing. Kalau kuis, tugas, PR yang kayak gitu. Kadang masing-masing, kadang kalau misalnya kita berteman banget nih, misalnya aku sama Kang Dudi tuh sama-sama SBM, terus kita berteman banget, kalau misalnya berbagi tugas, berbagi kuis gitu bisa sih. Mitos atau fakta mahasiswa ITB merendah untuk meroket? Untuk meroket, aku nggak tahu. Jadi gimana? Nggak tahu. Oh, ini tidak ada jawaban. Aduh. Tapi iya sih fakta. Ada temen aku kayak yang apa? Dia tuh sebenarnya nilainya bagus, IPK-nya bagus, cuman apa ya, kayak dia tuh enggak, kayak tidak mengakui. iya nilai aku jelek kok beb, katanya nilai aku kecil kok beb, tapi pas dicari tahu secara lebih lanjut gitu, nah dia tuh nilainya paling gede gitu. Gede A, dapat 4 IPK-nya. Dia mungkin tidak prestasinya tidak mau dipublikasi mungkin ya. Iya, tapi bukan merendah untuk meroket sih, kayak ya udahlah tertutup kalau soal nilai, berarti lebih ke tertutup. Oke. Mahasiswa ITB atau di lingkungan ITB haram nanya IPK. Itu mitos atau fakta? Fakta. Kenapa bisa haram? Apakah itu jadi ajaran ataupun rukun iman yang ketujuh? Agak sih. Gimana ya? Jadi ya tadi sebenarnya nyambung sama yang tadi sih. Kayak memang pada tertutup orangnya mahasiswa ITB tuh. Kalau misalnya ditanya nilai itu nggak boleh. Itu tuh kayak dari awal aku masuk tuh udah dikasih tahu kayak gitu. Aku pikir kayak ya udah sih, kenapa, ternyata setelah aku menjalani semester 1, semester 2, semester 3 memang nggak baik sih nanya nilai. Nggak boleh. Itu privacy berarti ya? Itu privacy banget. Oke. Mitos atau fakta mahasiswa ITB itu kupu-kupu?
Em, fakta sih. Fakta. Kenapa tuh bisa dikatakan fakta? Ya karena kebanyakan dari temen aku ya, rata-rata kalau misalnya ini mah temen aku doang sih. Kalau misalnya ditanya, misalnya habis kelas ditanya mau kemana, pasti jawabannya tuh mau baliklah ke kosan. So kayak gitu. Itu teman kamu tuh berapa dari berapa? Dari 10 berapa gitu yang seperti itu? Kayak misalnya dari 10 tuh 8-nya lah yang pasti kayak gitu. Oke. Kamu termasuk yang 8 atau yang 2? Kalau aku yang 2 sih, Yang 2. karena aku males belajar. Tapi sekalinya belajar langsung masuk. Enggak sih. Oh, cepat untuk memahami. Nah, itu hasil riset aku tentang mitos dan fakta mahasiswa ITB. Ada tambahan, Teh Marsa, buat teman-teman? Paling ini sih, ini terkenal banget kalau di ITB ya. Jadi katanya tuh kalau misalnya mitosnya, tapi mitos ini mitosnya kalau misalnya kita tuh ngelihat ada kayak hantu, pokoknya ada hantu, pokoknya di gedung PAU. Oke. Pokoknya di lantai 4 kalau kita ngelihat ada yang terjun dari lantai 4, pokoknya hantu berarti ya. Itu tuh katanya IPK kita tuh apa ya? IP Atau nilai kita tuh auto A lah pokoknya, Auto atau A. IPK kita jadi bagus. gitu. Jadi anak-anak itu kebanyakan ada yang sengaja uji nyali malam-malam nungguin ada seseorang yang terjun dari lantai 4 apa gimana itu? Mungkin Terhadap kalau mitos buat itu. yang gabut mah mungkin pernah ada ya, tapi aku nggak pernah lihat. Oh. Aku pribadi jujur, kalau pulang dari sekre pasti lewat ke situ kan kalau untuk ke gerbang belakang, dan kayak memang kadang suka iseng aja sengajain lihat. Siapa tahu lihat kan, terus lihat. Tapi sebenarnya itu tuh mitosnya ada ini sih, kayak ada cocokologinya lah. Oke. Kayak jadi itu tuh kan si gedung itu tuh ada di seberang perpustakaan. Nah kan kalau misalnya kita lihat hantu tuh biasanya malam-malam kan. Nah berarti rata-rata orang yang lewat situ tuh yang dari perpustakaan. Ya udah sih, itu ketebak gak sih? Jadi kayak orang-orang rajin yang suka di perpustakaan. Oh, betul. Pulang sampai malam di perpustakaan, amis banget gak tuh? Karena gedungnya termasuk tempat yang dilewati ketika beres dari perpustakaan. Iya, kayak langsung tek gitu, nyebrang. Kalau misalkan gedungnya deket tongkrongan mungkin mitosnya beda lagi ya. Beda lagi. Jadi yang suka ke sana nanti susah lulusnya. Mungkin seperti yang tadi, kenapa mitosnya yang ke kebun binatang lulusnya agak sedikit susah? Barangkali ketika masuk dia malah masuk atau jalan-jalan ke kebun binatang. Kebanyakan jalan-jalan ya. Ya jelas lah, waktunya kuliah, waktunya masuk malah mabal ke kebun binatang. Iya, kayak semua itu ada cocokologinya gitu. Begitu. Ya ini juga mungkin nanti buat teman-teman yang dalam waktu dekat, adik-adik yang lulus SNMPTN, SBMPTN mau kuliah di ITB dan telah lulus ITB, mitos dan fakta itu bisa diperhatikan sehingga habit ataupun lingkungan ITB sudah diketahui gitu. Ada pesan buat adik-adik atau buat teman-teman subscriber saya, Teh Marsa? Kalau yang nonton ini calon mahasiswa ITB yang benar-benar mau masuk ITB, ya semangat aja sih. Apalagi yang udah keterima di ITB, semangat ya. Harus semangat. Ada kata-kata khusus, quote misalkan? Oh iya, kalau misalnya mungkin ini saran ya, lebih ke saran. Kalau misalnya kalian keterima di ITB, jangan lupa untuk berteman ya, please. Oke, siap. Kayak jangan individualis banget. Ya itu pesan yang sangat penting. Itu juga barangkali buat teman-teman nanti di luar ITB, kampus-kampus yang lain, jangan amat disayangkan kalau masa kuliah ini hanya sebatas untuk kita saja begitu ya, tidak membangun relasi, membangun jaringan, mengetahui latar belakang orang, sharing dan lain sebagainya begitu. Nanti soalnya tekanannya kan misalnya dari belajar juga udah keras banget kan. Ya, betul. Kalau misalnya ditambah kita nggak ada temen gitu, makin ya kerasa banget. Ya, betul. Jadi perlu seseorang ataupun partner yang bisa mensupport. Iya. Gitu. Begitu paling ada lagi? Kalau enggak aku tutup nih.
Nggak ada sih. Oke, begitu. Pokoknya semoga teman-teman dapat insight, dapat informasi yang baru. Terus ikuti channel ini. Ada informasi seputar, kalau tanya mahasiswa nanti seputar kehidupan mahasiswa, kegiatan mahasiswa, khususnya yang ada di Bandung. Kalau mau nitip-nitip pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar. Aku bakalan tanya ataupun bakalan cross check lagi. Pokoknya terima kasih juga kepada Teh Marsha yang sudah hadir ke sini. Semoga sukses dan lancar skripsinya, dan nanti karirnya juga semoga sukses dan lancar. Baik, terima kasih. Selamat datang lagi. Sampai ketemu di channel Mas Dudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sama ini? Janjian kan? Ya aku belikan ya. Gak usah lah. Apaan? Mau ngasih? Iya dong. Kenapa? Sama apa sih? Sasri kasih masker. Ini direkam loh. Jadian lagi guys. Ya, kita juga ini dapat sponsor dari mahasiswa Unpas ya. Iya. Mahasiswa Unpas. Oh enggak, mahasiswa Unpad. Oh, mau masuk ke Unpad.